Sahabat Suara Tepian, sebenarnya saya berpikir ulang untuk membuat konten ini. Sejak muncul viral bincang-bincang tentang atau pikiran ide tentang Kristen progresif, banyak yang kebakaran jenggot, banyak pendeta yang berkomentar, banyak hamba Tuhan yang memberi cap atau menyesatkan. Ditanggapi karena merasa menyinggung keimanannya. Sebagai seorang jurnalis yang mendalami berita-berita Kristiani, saya merasa kita terlalu mudah menghakimi. Jujur, di awal-awal sebelum saya membenamkan diri menjadi jurnalis, saya terbiasa juga mencap orang kalau berbeda dengan kita atau aliran kita berbeda, kita sebut aliran sesat. Aliran Kristen di Indonesia ini juga sangat banyak. Protestan misalnya, bukan Katolik. Terdaftar di Bimas Kristen itu ada 326 sinode. Itu artinya banyak sekte-sekte atau aliran-aliran. Itu juga nanti terbagi dengan aras besar. Ada Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI, ada Persekutuan Lembaga Injil Indonesia atau PGLI, ada Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia atau PGPI, ada lagi Persekutuan Gereja Advent, Gereja Baptis, dan Gereja Tionghoa. Paling tidak 7 aras besar ini sudah tentu berbeda aliran pemikiran karena pemimpinannya juga berbeda. Saya tidak membahas soal aliran-aliran ini, tapi pengalaman-pengalaman saya, kedewasaan kita beriman. Kristen progresif muncul sebenarnya boleh saja membuat kekristenan kita bertanya ulang apa yang harus kita siapkan, pemikiran apa yang harus kita jawab. Tapi jangan kebakaran jenggot. Bukankah sejak dulu kekristenan itu menghadapi 2 arah, dirusak oleh organisasi sendiri atau dia bisa menghadapi masalah dalam dirinya sendiri, dalam organisasi sendiri, tapi juga permasalahannya ada di luar kekristenan sendiri yang juga menyerang. Ini sesuatu yang harus disadari dan diyakini bagian dari kekuatan sikap dari penyadaran kita, makin mendalami apa sih pemahaman kita tentang Kristiani. Bicara Kristen progresif, saya tidak membahas personal atau siapa yang menggelorakan itu, tapi saya pun tidak ingin menghujat dan tidak hendak juga membela. Boleh-boleh saja pikiran itu dia sampaikan, tapi kan juga akan diuji zaman, diuji akan waktu. Pikiran-pikiran yang dalam pikiran kita Kristen yang kita sebut matang, memahami doktrin, memahami dogma Kristen, kita mungkin tersentak. Cara berpikir yang mempertanyakan doktrin dan dogma Kristen. Misalnya, Yesus bukan salah satunya jalan keselamatan. Tentu bagi kita Kristen, itu tidak bisa ditawar-tawar. Tapi kalau ada orang yang berpikiran berbeda dengan itu, dia menyebut dia Kristen progresif, apa salahnya? Itu akan dibuktikan. Mari kita memberi ruang. Bukankah kemajuan, bahkan demokrasi memberi ruang berbeda pendapat? Maka jangan kita langsung kebakaran jenggot, mari kita perdalam, mari kita memahami apa dasar, apa background, pondasi dia menyampaikan itu. Kilas saya mendengar Kristen progresif itu memang bagi saya ya naif juga, tapi bukankah kita memberi ruang untuk mereka yang berbeda dengan kita? Saya lagi-lagi tidak lagi berani menyebut mereka sesat, karena sesat atau tidak sesat itu kita harus kembalikan Tuhan yang empuhnya. Sesat menyesatkan itu adalah cara
kepicikan pikiran manusia. Justru pemahaman agama yang paling tinggi itu toleran. Toleran itu memberi ruang untuk orang lain, termasuk mengkritisi pikiran kita, keyakinan kita, apa yang kita pegang, sikap yang kita pegang itu bisa orang pertanyakan. Tapi prinsip yang kita pegang teguh itu harus juga diuji. Apakah kita mampu menghadapi gelombang dari luar atau dari dalam untuk menunjukkan pondasi yang kita pahami itu kuat, atau keimanan yang kita pegang itu memang kokoh, berakar dalam sanubari kita. Boleh-boleh saja orang menyebut atau menyembelihkan, bahkan ucapan-ucapan yang tidak pantas pun disampaikan, itu hak dia. Tapi bukti dari seluruh proses zaman itu akan dibuktikan dengan waktu. Semua pemikiran-pemikiran yang tidak berdasar itu akan diuji dengan waktu. Boleh saja orang melontarkan Kristen progresif, sebenarnya mungkin dia dalam pencarian, mungkin dia masih ragu, mungkin dia tidak memahami pondasi yang sebenarnya itu, dia ingin progresif, ingin berbeda dari yang lain, agar dia merasa didengar. Kita kembalikan bahwa semua pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu kita coba kritisi, bukankah kita berbeda dengan yang lain? Aliran-aliran tadi itu pasti yang saya sebutkan yang sudah terdaftar di Bimas Kristen itu alirannya berbeda. Lagi-lagi saya membuat konten ini bukan dalam rangka mendukung Kristen progresif itu, tapi saya mempelajari, naiblah kita kalau kita terlalu menghakimi. Bagi saya, karena kedangkalan mereka berpikir, ya mereka berpendapat begitu. Itu saja.